subscribe to my channel. And also press this bell icon. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat sebuah gedung tua. Awalnya sih nggak tertarik, tetapi karena ada suara-suara yang berasal dari gedung itu, sehingga saya berusaha untuk mendekati. Kemudian lewat sebuah lubang kecil, saya mengintip. Alangkah terkejutnya saya ketika saya melihat bagaimana perkumpulan orang yang di dalam gedung itu mengingatkan saya tentang para pahlawan kita di zaman dulu ketika mereka berusaha untuk mengusir penjajah. Ya, mereka semua adalah kumpulan para pahlawan. Kemudian pimpinan sidang dalam kumpulan itu berdiri seraya berkata demikian, "Saya sangat prihatin dengan keadaan bangsa ini. Bukankah kita dulu sampai titik darah penghabisan? Kita mengusir penjajah. Tetapi saat ini tentu kita melihat bagaimana masyarakat masih tertindas." Demikian salah seorang pimpinan dalam sidang tersebut. Lalu seorang berdiri seraya memperkenalkan dirinya. Dia mengaku sebagai Teuku Umar. "Saya juga nggak setuju, bos. Makanya saya mengguncang laut." Demikian ujarnya. Kemudian sang pimpinan berkata, "Maksud kamu yang mendatangkan tsunami?" "Iya, bos." Demikian sahutnya. Kemudian juga salah seorang dari mereka berdiri yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Tuanku Imam Bonjol. "Saya juga, bos, nggak setuju. Maka saya mengguncang daerah kami." Lalu sang pimpinan bertanya, "Maksud kamu gempa yang di Padang itu ya?" "Ya, bos." Lalu kemudian sang pimpinan bertanya kepada salah satu yang ada di depannya, "Kamu itu, menurut kamu gimana?" Lalu dia menjawab dan memperkenalkan dirinya sebagai Bung Tomo. "Ya, bos, sebenarnya saya juga nggak setuju, tapi saya juga nggak tega untuk mendatangkan gempa yang memakan korban jiwa. Saya juga mendatangkan gempa, tetapi perlahan-lahan, namun pasti setiap hari." Kemudian langsung dipotong oleh pimpinan, "Masuk kamu lumpur panas Sidoarjo ya?" "Iya, iya, bos." Ya, saya minta maaf, ceritanya adalah fiksi, tidak pernah terjadi. Ini adalah ketika saya mengenang para pahlawan kita yang berjuang habis-habisan, lalu imajinasi berkembang kemana-mana, maka lahirlah cerita narasi di atas. Oleh sebab itu, jika ada saudara yang tersinggung, saya minta maaf kepada saudara-saudara kita yang di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan juga Surabaya. Lalu memang menarik ketika kita bicara tentang pahlawan. Bahkan andai kata kita mendengarkan beberapa sumber, ya sebenarnya mereka sangat menderita. Mereka bergerilya dan bekal yang mereka bawa bukan dari siapa-siapa, dari rumah masing-masing. Bahkan ada yang tukang antar makanan mereka ke hutan dan hanya berbekal singkong saja, tanpa beras. Tetapi walaupun demikian, dengan senjata bambu runcing,
banyak tentara Belanda yang tewas. Bahkan dengan senjata rampasan yang sangat sederhana, banyak para petinggi penjajah yang tewas. Misalnya Jenderal Koller, Jenderal Christopherus, bahkan pertempuran di Surabaya itu di mana tentara kita melawan gabungan tentara Belanda dan Inggris yang disebut dengan NIKA. Dan petinggi daripada tentara sekutu itu ada yang tewas yang bernama Jenderal Malawi. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, para pejuang kita berangkat dengan pakaian yang rapi, dengan mobil plat merah, dengan gaji yang besar, ditambah tunjangan listrik, tunjangan kesehatan, komunikasi. Tetapi musuh kok nggak mati-mati. Ya, musuh maksud saya di sini kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Malah di antara pejabat kita ini udah gaji besar, masih mengeluarkan komentar, ya menurut saya akal-akalan. Yang satu berkata, jika terbukti korupsi, ya potong jari tangannya. Yang satu lagi berkata, andai kata saya terbukti korupsi 1 peser pun, gantung saya di Tugu Monas. Tugu Monas itu kan monumen nasional, landmarknya atau ikonnya kota Jakarta. Mana mungkin bangunan bersejarah seperti itu menjadi gantungan mayat-mayat koruptor? Ya, semuanya sebab akal-akalan. Tahun berjalan terus dan pemerintahan silih berganti. Rakyat selalu menggantungkan harapan terhadap cita-cita luhur daripada pahlawan kita itu. Nah, saat ini ketika Jokowi mulai memerintah, banyak pengharapan orang untuk Indonesia bangkit lebih baik. Sebab walaupun ada kepuasan di masa pemerintahan sebelum Jokowi, bahwa kepuasan itu ya lebih besar dinikmati orang menengah ke atas. Tetapi zaman Jokowi ada peluang orang-orang miskin bisa menikmati baik itu pelayanan pemerintah yang lebih baik maupun taraf hidup yang lebih baik. Dan ada satu kata yang sangat memotivasi dan yang membuat hati rakyat lega ketika Pak Jokowi beberapa kali mengucapkan supaya para pembantunya cepat untuk mengeksekusi. Nah, kata-kata cepat mengeksekusi ini suatu dorongan supaya para menterinya juga bekerja dengan cepat. Saya pernah mendengar sebuah berita di sebuah siaran televisi swasta ketika Pak Jokowi marah kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman berdasarkan fakta dan data bahwa ekspor Vietnam jauh lebih besar ketimbang ekspor pertanian Indonesia. Nah, kemudian ketika beliau marah, apakah Menteri Pertanian itu bertindak? Saya rasa ia bertindak. Lalu di periode kedua ketika Pak Jokowi memilih Bapak Tito Karnavian selaku Mendagri, rakyat juga berharap banyak supaya Pak Tito bisa kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, supaya semua tata aturan atau katakanlah bagaimana supaya masyarakat secepat mungkin mendapat pelayanan dalam segala hal. Apakah Bapak Tito Karnavian berbuat? Ya pasti berbuat, tetapi kita lihat hasilnya ya tentu belum maksimal. Lalu pertanyaan, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Apakah di instansi yang ada di Indonesia ini ada
semacam kekuatan besar yang menghalangi mereka untuk bertindak. Apakah ada monster atau predator, kita nggak tahu. Tetapi sebenarnya bahwa pertanyaan ini sudah dijawab oleh Pak Ahok ketika Pak Ahok membeberkan aib Pertamina, di mana ada dua statement beliau. Yang pertama, kebobrokan manajemen, lalu yang kedua, adanya pejabat titipan. Barangkali inilah yang menjawab 70% dari permasalahan atau pertanyaan yang saya katakan tadi di atas. Bahkan sangat berpengaruh sekali terhadap penegakan hukum. Misalnya saja kasus Joko Chandra. Kenapa begitu lama? Karena memang dia mempunyai pejabat titipan. Di Kejaksaan Agung ada orangnya, yaitu Jaksa Pinangki. Bahkan Joko Chandra merasa lebih berkuasa terhadap Jaksa Pinangki ketimbang Kepala Kejaksaan Agung. Kemudian di Mabes Polri juga ada orang titipannya di sana, yaitu Brigjen Prasetyo dan kawan-kawan. Nah, terhadap perwira polisi ini juga Joko Chandra lebih berkuasa ketimbang Kapolri. Inilah yang membuat banyak kendala dalam penegakan hukum maupun untuk mempercepat eksekusi seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, sebab baik bobroknya manajemen atau pejabat titipan ini bisa berjalan sendiri-sendiri, lalu bisa juga saling berketerkaitan atau saling berhubungan. Nah, saat ini sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan keinginan manusia, oleh karena demokrasi, seluruh rakyat dihalalkan untuk bicara, dan itu dijamin dalam konstitusi. Lalu keinginan masyarakat tumbuh. Ada yang berkeinginan supaya mudah mendapatkan pekerjaan, lalu ada yang menginginkan kekuasaan, ada yang menginginkan supaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi ada juga yang menginginkan supaya ideologi Pancasila diganti. Nah, andai kata keinginan ini digabung menjadi satu barisan dalam sebuah demonstrasi, apakah kita mampu bertahan ketika kita mengandalkan institusi-institusi kita yang sudah disusupi atau yang sudah banyak orang-orang titipan di sana? Saya rasa nggak mampu. Oleh sebab itu, ketika kesalahan sudah terjadi di mana-mana, termasuk pejabat-pejabat titipan ini sudah memasuki seluruh wilayah, apakah di kalangan instansi pemerintah atau swasta, maka kita perlu mengambil langkah-langkah yang positif dan mendahulukan yang paling penting, ya menurut saya, supaya Polri dan TNI lebih diutamakan. Kedua institusi ini harus negara yang memiliki. Di sana tidak ada prajurit titipan atau perwira titipan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua institusi inilah yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan bangsa dan negara. Kita tentu prihatin saat ini. Apakah kedua institusi ini sudah banyak disusupi atau banyak orang-orang titipan di sana, kita tidak tahu. Tetapi oleh keinginan sebagian orang di Indonesia ini yang menyimpang dari konstitusi kita, ya bisa saja kita curiga.
Misalnya saja ketika ada lembaga pemeringkat pasukan khusus yang mengatakan bahwa Kopassus kita telah digeser oleh pasukan khusus Filipina. Andai kata ini diekspos karena prihatin, ya tentu mari kita meminta kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan TNI. Tetapi andai kata ini terus-menerus diekspos, maka akan menimbulkan multitafsir. Apakah ini adu domba? Hai TNI, kamu tidak mendapat perhatian dari pemerintah? Bisa saja. Ya, bagi kita yang sangat mencintai TNI tentunya sehebat apapun Delta Force-nya Amerika atau Royal Air Force-nya Inggris, kita tak perlu bangga menceritakan keberhasilan orang lain. Bagi kita bahwa Kopassus TNI AD, Jara Mangkara TNI AL, dan Bravo TNI AU tetaplah nomor 1. TNI secara keseluruhan tetaplah paling jaya dan Polri tetap paling hebat. Nah, oleh sebab itu kita harus perlu melakukan suatu langkah-langkah mendorong pemerintah supaya pemerintah mengambil sikap supaya kedua institusi ini perlu dibersihkan. Bahkan belakangan ini tentu kita menaruh curiga atas peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas. Selama ini kalau ada bentrok antara TNI dan Polri, ya paling beberapa TNI AD terlibat dengan bentrok dengan polisi, paling begitu. Nah, dalam peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas kok bisa terlibat 3 matra. Ada TNI AD, ada TNI AL, ada TNI AU. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin membenturkan antara masyarakat dengan TNI, antara masyarakat antara TNI dengan polisi, antara TNI dengan pemerintah? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, ini juga kita harus memberikan perhatian serius dan meminta kepada Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi menaruh perhatian yang sangat serius. Dan juga kita minta kepada yang terhormat Bapak Panglima TNI, kepada yang mulia Bapak dan Puspom TNI, dan kepada Bapak yang perkasa Bapak Andika Perkasa, supaya tidak terjadi pemecatan besar-besaran. Kita tak perlu melihat satu sisi dari segi kriminalnya saja. Mari kita perbaharui TNI dan Polri. Kita buat mereka lebih hebat. Kita buat mereka super premium. Karena ini menyangkut masalah keamanan, keselamatan bangsa dan negara. Dan andai kata pun kedua institusi ini kita bangun sebaik-baiknya, saya rasa wajar. Karena orang-orang yang paling setia di negara ini terhadap keselamatan bangsa dan negara adalah TNI dan Polri. Coba kita bayangkan, andai kata terjadi sesuatu di negara ini, orang kaya bisa lari ke luar negeri, orang sipil boleh bersembunyi di gua atau di mana. Tetapi TNI harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Andaikan mereka menang, lalu kita keluar dari persembunyian dan memberikan tepuk tangan, cukupkah hanya itu? Sementara di mata mereka masih teringat bagaimana sahabatnya yang mungkin ya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Atau saat seperti ini, ketika para pasukan TNI memberantas kelompok kriminal bersenjata di Papua, kita mungkin masyarakat biasa hanya menunggu laporan baik dari berita televisi maupun dari keterangan juru bicara satuan tugas. Tetapi kita tidak sadar, mungkin di tetangga sebelah atau di sana atau di jauh dari kita, betapa para istri mereka menangis dan anak-anaknya mendoakan keselamatan sang prajurit atau suaminya atau ayahnya. Itu sebabnya kalau kita menempatkan TNI dan Polri lebih berkelas, lebih hebat lagi, itu layak.
Karena sekalipun mereka dibungkus dengan baju loreng atau topi yang mungkin menyeramkan, tetapi sesungguhnya hati mereka adalah hati masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita dengan semangat, karena TNI itu adalah rakyat, teman sejati rakyat adalah TNI. Nah, ketika mereka ini sudah benar-benar bersih menjadi milik negara sepenuhnya, saya yakin apabila mereka ini diterjunkan bersama dengan para pejabat kita yang mungkin ketakutan selama ini menghadapi para predator-predator yang mempunyai kekuasaan di titik-titik tertentu, ya kita langsung bisa menurunkan TNI kita untuk mendampingi para pejabat kita sehingga kecepatan untuk mengeksekusi bisa terjadi. Atau presiden bisa langsung memerintahkan supaya para TNI langsung terjun ke titik permasalahan. Dan saya yakin banyak yang akan mendukung program ini, karena begitu banyak pejabat kita yang ketakutan melakukan pembersihan selama ini, melihat banyaknya atau kuatnya kekuatan-kekuatan penyusup dalam sebuah institusi. Tentu kita semua pernah membaca ketika negara Tiongkok membangun negara mereka, pemerintahnya banyak melakukan pelanggaran HAM, bahkan ada yang menjurus kepada kejahatan kemanusiaan seperti tragedi Tiananmen. Tetapi baik itu pelanggaran HAM ataupun kejahatan kemanusiaan, seolah-olah cerita fiksi dan berlalu begitu saja ketika negara itu berhasil membangun kekuatan ekonomi mereka, bahkan pertumbuhan ekonomi mereka di atas 10%. Ya, lihat saja ketika banyak negara yang sudah babak belur karena pandemi virus corona, ya bagi negara Tiongkok pandemi itu hanya sebatas gigitan nyamuk, tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Tetapi sudahlah, nanti banyak orang yang menafsirkan bahwa kita ini mengadopsi dogmatika daripada ideologi komunis. Padahal sebenarnya agama apapun, bahkan Tuhan sendiri pun sangat menginginkan keteraturan dan kedisiplinan. Bahkan untuk para gerakan-gerakan demonstrasi di jalanan, kita juga sangat memerlukan kehadiran TNI dan Polri yang bersih. Kenapa saya katakan demikian? Begitu banyak tafsiran selama ini kalau ada demo. Dan bahkan ada yang memviralkan bahwa anggota TNI ada yang dukung mahasiswa. Tetapi andai kata TNI itu milik negara sepenuhnya, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, kenapa begitu penting kita terjunkan kekuatan ini untuk mendisiplinkan? Ya, karena saat ini kita sangat membutuhkan sebuah gerakan, itu gerakan disiplin nasional. Karena kebetulan para mahasiswa kita kurang bijak, atau sebagian dari mereka kurang memahami apa yang terjadi saat ini di negara kita. Lihat saja, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di Indonesia ini, umumnya itu terjadi karena kepentingan orang-orang besar merasa terganggu. Lalu ketika ada kepentingan orang kecil yang terganggu, mereka tidak mau turun tangan. Lihat saja ketika orang-orang miskin di sekitar luapan lumpur panas Sidoarjo itu menangis karena tidak ada ganti rugi. Apakah ada tokoh-tokoh yang besar itu yang
sangat diakui itu turun tangan untuk mendampingi mereka? Tidak ada. Atau ketika para mahasiswa menjerit dengan mahalnya biaya untuk wisuda, apakah ada tokoh bangsa yang turun tangan untuk menolong mereka? Tidak ada. Atau ketika beras bulog yang ditemukan itu tidak layak konsumsi dan sudah berular, apakah ada tokoh-tokoh itu yang turun tangan? Tidak ada. Lalu ketika mereka ada kepentingan untuk demonstrasi, kenapa kita ramai-ramai mendukung mereka? Oleh sebab itu, saya tidak bermaksud menggurui, hanya selaku warga negara, mari kita sama-sama menjaga. Mari kita sama-sama ikut mengisi kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkan banyak orang di negeri ini. Karena masih banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di usia 75 tahun masih banyak orang-orang yang menderita. Coba kita bayangkan, luas wilayah darat yang hampir 2 juta kilometer persegi, ditambah laut hampir 3.000 kilometer persegi. Semua itu menghasilkan uang, sebab daratan kita tidak ada padang gurun, padang pasir. Semua bisa menghasilkan uang, tetapi justru masih banyak yang menderita. Coba kita bayangkan, untuk biaya penanggulangan demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah ketika persoalan Ahok muncul dan demonstrasi itu berjilid-jilid, saya rasa sanggup dana itu untuk mengentaskan kemiskinan di 5 kabupaten. Jadi marilah kita berdemokrasi dengan baik, mendukung pemerintah dengan cara yang baik, menyuarakan isi hati kita dengan cara yang baik, karena itu dijamin dalam konstitusi kita, sehingga negara kita semakin maju ke depan. Demikian narasi ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon dukungan untuk channel ini. Silakan subscribe, like, and share, dan tolong komentarnya. Terima kasih.